Halo pemirsa, teman-teman sekalian yang menonton video ini. Saya Ambrosius Yanobalur dan saya salah satu mahasiswa dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya mengempu program studi PGSD ya, PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saya berada di kelas 2021F ya, PGSD 2021F. Baik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia, jenis-jenis HAM, karakteristik HAM, lalu DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Baik, yang pertama tentang HAM atau hak asasi manusia ya. Teman-teman, hak asasi manusia yaitu hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai hak dasar yang melekat pada martabat manusia ya, tanpa terkecuali. Jadi, hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku bagi semua orang tanpa memandang ras, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, serta status sosial. Ya, oke teman-teman, HAM didasarkan pada pangkuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap individu, dan hak ini juga meliputi berbagai aspek kehidupan manusia, ya, baik secara pribadi, sosial, politik, maupun ekonomi ya. Jadi teman-teman, pada intinya hak asasi manusia itu hak yang dimiliki oleh setiap individu manusia ya. Jadi hak yang dimiliki oleh kita di setiap individu ya, hak yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Jadi setiap individu manusia itu teman-teman, pemirsa sekalian, ada hak asasi manusianya itu ya. Dia itu memiliki hak tersendiri ya. Ada memiliki hak tersendiri. Jadi haknya itu bersifat universal juga ya teman-teman ya, serta tidak dapat dicabut dan berlaku bagi semua orang tanpa memandang itu tadi ras, agama, kewarganegaraan, dan jenis kelamin ya. Topik yang kedua tadi teman-teman tentang jenis-jenis HAM ya, jenis-jenis HAM. Oke, HAM ini teman-teman dibagi menjadi beberapa jenis yang masing-masingnya itu mencakup berbagai aspek kehidupan manusia ya. Yang pertama itu ada HAM sipil dan politik. Nah, HAM sipil dan politik ini teman-teman berkaitan dengan hak-hak individu untuk bebas ya, bebas dari penindasan atau bebas dari penyalahgunaan kekuasaan ya. Jadi contoh dari HAM ini teman-teman, misalnya contohnya itu hak ini itu meliputi hak atas kebebasan berpendapat ya. Jadi dalam hak ini kita itu berbebas untuk berpendapat serta kebebasan berekspresi. Nah, lalu hak atas kebebasan beragam, hak untuk disiplin dan memilih dalam pemilu ya. Jadi dalam pemilu itu kita bebas memilih ya teman-teman. Ketika ada pemilu jadi kita itu bebas memilih ya. Serta hak atas perlindungan hukum. Nah, lalu yang kedua itu ada HAM ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, HAM ini berkaitan dengan hak-hak individu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meraih kesejahteraan sosial ya teman-teman. Jadi contohnya itu adalah hak atas pekerjaan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta hak untuk hidup dalam kondisi sosial yang layak ya. Jadi kita itu memiliki hak untuk hidup dalam kondisi sosial yang layak ya teman-teman. Dan yang ketiga itu HAM kolektif. Jadi hak ini mencakup pada hak-hak yang dimiliki oleh kelompok atau komunitas ya, seperti hak atas penentuan nasib, hak untuk mengelola sumber daya alam, dan hak atas kebudayaan ya. Ini hak yang ketiga. Lalu topik kita yang ketiga, karakteristik HAM. Baik, beberapa karakteristik HAM yang mendasari pengakuan dan perlindungan hak-hak ya. Jadi yang pertama itu karakteristik HAM itu bersifat universal ya. Maksudnya itu HAM berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang individu. Lalu yang kedua itu bersifat tidak dapat dicabut ya, tidak dapat dicabut. Baik, maksudnya itu HAM itu tidak dapat dicabut atau dihilangkan ya, meskipun seorang itu melakukan tindakan yang salah atau terlibat dalam kejahatan. Jadi haknya itu bersifat tidak dapat dicabut. Lalu yang ketiga itu tak terbagi. Jadi maksudnya tak terbagi ini teman-teman, semua HAM adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya. Misalnya hak-hak sipil dan hak-hak ekonomi saling terkait
dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Lalu yang keempat itu setara ya, jadi bersifat setara. Jadi individu itu memiliki hak yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan atau pemberian hak asasi manusia. Lalu yang terakhir atau yang kelima, keterkaitan ya. Jadi berbagai jenis hak asasi manusia itu saling bergantung satu sama lain untuk menjamin kehidupan manusia yang layak dan bebas dari penindasan. Oke. Topik kita yang keempat itu tentang DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Nah, pengertian dari DUHAM itu sendiri yaitu suatu dokumen internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 yang berisi pengakuan terhadap hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang perbedaan apapun ya. Jadi DUHAM terdiri dari 30 pasal yang mencakup berbagai hak yang harus dijunjung tinggi oleh negara-negara di dunia ya. Seperti hak atas kebebasan, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, serta hak atas perlindungan hukum dan hak atas kehidupan yang layak. Jadi DUHAM itu teman-teman menjadi landasan bagi banyak instrumen hukum internasional terkait HAM ya. Dan meskipun tidak mengikat secara hukum, DUHAM itu memiliki kekuatan sebagai pedoman moral dan standar internasional dalam perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia ya. Jadi secara keseluruhan nih pemirsa, DUHAM itu menggambarkan komitmen dunia untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia demi menciptakan perdamaian dan keadilan global. Jadi DUHAM ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita juga ya teman-teman. Jadi oke, kesimpulan dari keempat topik yang kita bahas tadi teman-teman, saya menyimpulkan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada setiap individu yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, serta itu tadi jenis-jenis HAM. Itu tadi meliputi hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta kolektif ya. Jadi DUHAM itu sebagai dokumen internasional mengatur dan memandu negara-negara di dunia untuk menjunjung tinggi hak manusia dan melindungi martabat setiap individu. Oke teman-teman pemirsa sekalian, jadi itu dia topik yang kita bicarakan atau kita bahaskan dalam video kali ini ya. Jadi topiknya itu tadi sangat-sangat menarik ya, dan juga bukan topik yang baru didengar oleh kita, terlebih khusus kita yang dalam masa menuju kesuksesan melalui pendidikan ya. Jadi topiknya itu tadi tentang hak asasi manusia, jenis-jenis HAM, karakteristik HAM, serta DUHAM. Dan juga teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya ya. Saya Ambrosius Yanobalur izin undur diri dari video pemirsa. Sampai jumpa di lain video.